Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas penyusunan soal ujian sekolah, bentuk tertulis maupun dalam bentuk praktek, sebagai bahan penyegaran kembali mengingatkan kita untuk menyusun soal ujian yang baik sesuai dengan standar penilaian. Mari kita ikuti Bapak dan Ibu sehingga kita dengan mudah dan teringat kembali bagaimana menyusun soal yang baik. Kita ketahui rangkuman dari standar penilaian, ada 3 penilaian itu: penilaian sikap, yang terdiri dari bentuk penilaian, kemudian format penilaian, dan proses pelaksanaan, dan juga pengolahan nilai. Ini yang kita lengkapi karena salah satu syarat siswa lulus dari satuan pendidikan adalah minimal penilaian sikap itu nilainya baik. Maka perlu ini ada bukti menyatakan seorang siswa perilakunya itu baik. Nah, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, terdiri dari bentuk penilaian, kisi-kisi, rumusan soal, rubrik dan pedoman penskoran, proses pelaksanaan, kemudian pengolahan nilai. Nah, ini yang kita persiapkan untuk menilai aspek pengetahuan. Sedangkan penilaian keterampilan yang perlu kita persiapkan dan ingat kembali bagaimana bentuk penilaiannya, kisi-kisinya, rumusan soalnya, format penilaian, rubrik dan pedoman penskoran, proses dan pelaksanaan penilaian keterampilan, dan juga pengolahan nilai. Nah, ini mari kita ikuti. Selanjutnya, untuk penilaian sikap, boleh kita lakukan observasi, penilaian diri, kemudian penilaian antar teman, penilaian jurnal. Mana yang lebih mudah, atau dokumen ini sebenarnya sudah ada pada masing-masing guru mata pelajaran. Kemudian kita buat format penilaian yang tepat, dan kita perhatikan proses pelaksanaannya. Sebenarnya ini di dalam proses pembelajaran atau boleh dalam lingkup satuan pendidikan. Kemudian kita olah nilai dan nanti memperoleh predikat sangat baik, baik, dan cukup. Nah, ini dideskripsikan capaian kompetensinya. Jadi ada 4 hal yang harus kita perhatikan di dalam menentukan penilaian sikap yang perlu kita ingat kembali, sehingga nilai-nilai anak-anak kita memang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, penilaian pengetahuan ini terdiri dari bentuk penilaian, boleh kita lakukan tertulis, boleh tes lisan, boleh penugasan. Kemudian nanti ada kisi-kisi, dan ini menjadi keharusan disusun supaya soal itu benar-benar soal yang sesuai dengan kurikulum dan juga validitas dan reliabilitasnya. Jadi mengandung A, B, C, D, audience, behavior, condition, dan degree. Ini sudah hal yang biasa. Kemudian kesesuaian KKO, kata kerja operasional, dengan tuntutan KD, kesesuaian lingkup materi dengan tuntutan KD, dan juga ketepatan hierarki indikator soal. Nah, yang ketiga perlu kita perhatikan di dalam penulisan soal tertulis, rumusan soal mengukur sesuai dengan tingkat kompetensi dasar KD, memenuhi kriteria, konten, konstruksi, bahasa, dan budaya. Ini menjadi telaah soal atau kita sebut analisis kualitatif. Kemudian ruang lingkup materi sesuai dengan indikator, dan kita berharap kita arahkan semua soal itu ke kategori HOTS sesuai dengan tuntutan KD-nya. Tentu ini HOTS bisa kita buat ketika KD-nya menuntut C4 sampai C6 atau penalaran. Kemudian yang keempat, rubrik dan pedoman penskoran perlu disiapkan bagaimana ketepatan rubrik dengan ruang lingkup kompetensi yang dinilai, ketepatan pedoman yang dinilai, dan juga bagaimana proses pelaksanaan dan pengolahan nilai. Pengolahan nilai nanti akan bersifat kuantitatif, kemudian ada deskripsi kompetensi, karena juga akan kita tuliskan di rapor. Sedangkan penilaian keterampilan
ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Bentuk penilaian boleh praktik, boleh proyek, boleh produk, boleh portofolio. Mana yang sesuai kita lakukan atau sudah tersedia peralatannya, medianya di sekolah, boleh kita pilih yang lebih cocok. Kemudian perlu kita susun juga kisi-kisi, tetap mengandung A, B, C, D, audience behavior condition, dan degree. Kemudian memiliki kata kerja operasional sesuai tuntutan KD, kesesuaian lingkup materi dengan tuntutan KD, ketepatan hierarki indikator soal. Hampir sama dengan penilaian tertulis. Kemudian ketepatan bentuk penilaian, rumusan soal tetap yang diukur sesuai dengan tingkat KD, memenuhi kriteria konten konstruksi, bahasa dan budaya, kemudian ruang lingkup materi sesuai indikator. Format penilaian perlu kita perhatikan yang benar, kemudian ketepatan komponen keterampilan yang dinilai, dan juga rubrik atau pedoman penskoran. Ini perlu diperhatikan ketepatan rubrik dengan ruang lingkup kompetensi yang dinilai, ketepatan pedoman penskoran. Baru proses pelaksanaan dan pengolahan nilai boleh bersifat kuantitatif dan deskriptif. Nah, ini baru rangkuman dari standar penilaian dan ini yang kita terapkan. Perlu kita ingat-ingat kembali, ini sebagai contoh di suatu sekolah, proporsi soal ujian akhir sekolah itu hendaknya pengetahuan itu ada dari kelas 10, dari kelas 11, dan juga kelas 12. Jadi tidak melulu materi kelas 12, begitu juga untuk SMP tentu ada dari kelas 7, 8, dan juga 9, sedangkan SD juga ada kelas 4, 5, 6. Proporsinya boleh ini dirubah, tetapi standarnya 20% dari SMP dari kelas 10 untuk SMA yang saya contohkan, kemudian 30% untuk kelas 11 dan 50% untuk kelas 12. Dari segi kompleksitasnya, tingkat kemudahan atau tingkat kesulitan soal bisa juga 30% L1 ingatan dan pemahaman, kemudian 50% L2 dan 20% penalaran. Tetap dia materi esensial, kita ingat lagi materi esensial karena ini mewakili materi-materi dari kelas 10 sampai 12, kalau SMP kelas 7 sampai kelas 9, maka kita perhatikan lagi istilah UKRK, ada urgensi, penting, menjadi dasar untuk mempelajari materi selanjutnya. Kemudian K yang kedua, continue, materi itu berkesinambungan. Kemudian ada relevansi dan juga keterpakaian. Keterpakaian ada kaitan-kaitannya dengan kehidupan sehari-hari maupun mata pelajaran lain. Nah, ini untuk pengetahuan. Sedangkan untuk melihat keterampilan, ujian keterampilan dilakukan dengan praktek, boleh unjuk kerja, boleh tadi proyek, produk, dengan menentukan satu atau lebih kegiatan dari satu KD. KD yang dipilih dapat dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang paling esensial, dan pemilihan KD diserahkan kepada guru mata pelajaran. Jadi yang mewakili KD-KD yang esensial, itulah yang dilakukan praktiknya. Kemudian bentuk soal, ini sebagai contoh, ini kita sekarang mengerahkan anak-anak kita bentuk-bentuk soal asesmen nasional dan juga SMA itu diarahkan kepada bentuk soal skolastik sehingga anak sudah mulai terbiasa melihat soal-soal bentuk masuk ke perguruan tinggi. Ini kita buat contohnya di sini, pilihan ganda, ada yang pilihan kompleks, 20 soal, kemudian benar salah, yang eksakta 5 soal, menjodohkan 5 soal, isian 5 soal, ini 35 soal eksakta, dan non eksakta adalah 40 soal. Tentu ini diserahkan kepada satuan pendidikan, ini salah satu contoh di suatu sekolah SMA, dan proporsinya saya lihat sudah cukup bisa sesuai dengan standar-standar yang ada. Kemudian perlu kita ingatkan kembali level soal itu, level 1 disebut level 1 pengetahuan dan pemahaman yang kita sebut dengan C1 dan C2. Level 2 adalah mengaplikasikan atau menggunakan, menerapkan
Dan level 3 adalah penalaran, mulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini sesuai dengan taksonomi Bloom, revisi Anderson, sehingga soal-soal yang disebut HOTS itu levelnya sudah level penalaran. Terus inilah kisi-kisi Bapak dan Ibu yang kita isikan baik di SD, SMP, SMA, SMK. Ini kisi-kisinya ada jenjangnya, mata pelajaran, kurikulum, ambil KD, tentu KD-nya kalau untuk jenjang SMA ada dari kelas 10, 11, dan 12 yang mewakili. Kita tuliskan kelas berapa dan semester berapa, materinya apa, kemudian indikator soal, tentu harus kita buat dengan benar, sehingga mudah kita menulis soalnya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian level kognitif, proses dimensi kognitifnya, ini apakah L1, L2, L3, atau posisi L1 itu C1 atau C2, dan sebagainya. Bentuk soal bisa pilihan ganda, uraian, benar salah, menjodohkan, dan nomor soal nomor berapa. Jadi ini kisi-kisi soal tertulis. Contoh pengisian umpamanya di SD, pengisian kisi-kisi, mata pelajaran IPA umpamanya, kurikulum 13, ini KD-nya, 31 membandingkan perkembangan tumbuhan hewan, ini dari kelas 5, materinya perkembangan tumbuhan, ini termasuk L2, membandingkan, kemudian indikatornya, karena kita akan membuat stimulus, maka disajikan 4 gambar tumbuh-tumbuhan, peserta didik dapat menentukan 2 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Ini nomor soal 1 dan pilihan ganda. Ini contoh. Untuk SMP misalnya, diambil 312, menerak dan struktur teks, dan unsur kebahasan untuk melaksanakan fungsi sosial, dan seterusnya. Ini dari kelas 8, materi rincian peristiwa, ini levelnya ada L1 dan L2, dari 1 KD, ada 2 soal, dan soalnya 1 PG dan 1 uraian. Jadi, Bapak Ibu Guru yang menentukan, kemudian jelas dibuat indikatornya, disajikan apa yang disajikan. Disajikan teks, recon, tentang pengalaman dengan panjang teks 150-200 kata, peserta didik dapat menentukan salah satu rincian peristiwa yang terdapat dalam teks. Nah, begitu juga contoh untuk SMA, ini kompetensi dasar 33, ini mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 10, materi teksnya eksposisi, level kognitif L1, indikator, disajikan teks ini jadi stimulus, mudah kita membuat stimulusnya, dan juga bentuk soal pilihan ganda. Nah, itu untuk soal tertulis. Kemudian untuk soal praktik atau unjuk kerja, ini formatnya, kisi-kisinya yang harus kita perhatikan adalah kompetensi dasar harus kita tuliskan jelas, materinya apa, indikatornya apa, alat bahan yang digunakan siswa itu untuk praktik seperti apa, kemudian perintah tugasnya, praktiknya itu langkah kerjanya seperti apa, hal yang dinilai juga harus dikasih tahu, dan juga nanti ada kunci pedoman penskoran, tentu nomor 7 untuk guru saja. Nah, ini yang harus dibuat dengan baik, sehingga ujian praktik atau unjuk kerja itu bisa terlaksana. Kalau produk itu hampir sama, kisi-kisinya atau formatnya sama saja, hanya mungkin tagihannya nanti yang beda. Nah, apa saja yang bisa mata pelajaran? Sebenarnya kalau kita perhatikan kurikulum 2013, sudah jelas semua mata pelajaran ada keterampilannya. Jadi bisa saja cuman keterampilan ada 2, ada keterampilan bersifat konkret, ada juga bersifat abstrak. Nah, bahasa Indonesia misalnya bisa juga diminta membaca puisi, berpidato, di IPA percobaan laboratorium, presentasi hasil percobaan, bisa juga proyek atau penugasan, IPS bisa presentasi, bahkan matematika bisa membuat jaring-jaring bangun ruang, mengukur tinggi pohon, bisa juga. Namun demikian, karena di matematika khususnya banyak yang keterampilan abstrak, tentu saja bisa nanti dialihkan dia ke dalam bentuk soal tertulis. PJOK dia bermain bola, berenang, seni budaya bisa menari, memainkan alat musik, dan sebagainya. Nah, kemudian produk juga bahasa Indonesia bisa membuat presentasi, resensi ya, membuat karya sastra, IPA membuat produk bioteknologi, membuat
laporan praktikum, membuat peta IPS, membuat laporan keuangan, seni budaya bisa membuat lukisan, membuat kolase. Jadi sangat beragam, Bapak dan Ibu, yang bisa kita gunakan untuk menilai aspek keterampilan. Nah, bagaimana kita mengisi kisi-kisi format dari penilaian? Misalnya di SMA kita contohkan kelas 10 kurikulum 2013 kompetensi dasar ini melakukan percobaan getaran harmonis dan ayunan sederhana. Pada ayunan sederhana, materi ayunan bandul sederhana, indikatornya peserta didik dapat melakukan percobaan untuk menentukan besar percepatan gravitasi menggunakan cara ayunan bandul sederhana. Jadi satu kompetensi diambil dari kelas 10 untuk bahan keterampilan. Kemudian dijelaskan tugas praktiknya itu, ini dijelaskan dengan menggunakan alat dan bahan yang telah disediakan. Berarti ini sudah disediakan alat, pilihlah alat dan bahan yang digunakan, susunlah menjadi percobaan ayunan bandul sederhana. Ada perintah tugas, jelas, sampai ke hitunglah percepatan gravitasi G dengan menghitung gradien pada grafik. Apa kesimpulan dari percobaan ini? Ini perintah tugasnya. Kemudian nanti ada dibuat rubrik penilaian, mulai dari persiapan, bagaimana kelengkapan alat ukurnya, alat bahan-bahan, dan juga peralatannya. Ini boleh kalau lengkap, kalau kurang lengkap, dan total tidak ada yang digunakan. Kemudian pelaksanaan seperti apa diperhatikan oleh guru fisika misalnya. Merangkai percobaan, mengayunkan bandul, dibuat rubrik. Ini contoh penilaian praktik. Kemudian rubrik pengetahuan yang terkait dengan praktik tersebut bisa juga membuat grafik hubungan besar panjang benang dan kuadrat periode ayunan juga menggunakan rubrik. Sampai hasilnya, tadi ditanyakan tugasnya juga membuat kesimpulan hasil percobaan, percobaan kesimpulan dengan tepat, membuat kesimpulan kurang tepat, salah atau tidak membuat kesimpulan. Nah, itu kira-kira membuat soal praktik. Sekarang kita coba lihat contoh soal ujian sekolah dengan 5 bentuk. Ini supaya kita mengingatkan kembali bagaimana posisi soal benar salah, menjodohkan atau mencocokkan itu sangat penting. Misalnya soal kimia, ini kebetulan di SMA, tentu saja sama di SD dengan di SMP. Tetapi yang mau kita lihat di sini stimulusnya juga. Ketika suatu zat cair melarutkan suatu zat, partikel-partikel akan berkumpul sesamanya, dan seterusnya. Kemudian berikut adalah beberapa contoh campuran. Nah, ini menjadi stimulus. Kemudian ada STEM, pertanyaannya, jika zat tersebut mempunyai dibekukan suhu 50 derajat, manakah yang memiliki struktur paling rapuh? Nah, ini juga sudah contoh soal yang baik. Dan opsinya ini kita perhatikan ada 5 kalau SMP 4 dan SD adalah 3. Untuk soal benar salah, silanglah huruf B jika pernyataan berikut benar dan silang huruf S jika salah. Dibuat pernyataan BS, jadi tinggal menyilang peserta didik. Ini contoh benar salah. Soal benar salah ini membantu anak mengambil keputusan, melatih mereka mengambil keputusan karena ini 50-50, 50%, 50%. Kemudian misalnya soal menjodohkan di bahasa Indonesia ada wacana diberikan, kemudian anak harus membaca wacana ini dengan teliti, baru nanti menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan kutipan tersebut, pasangkan pernyataan pada kolom A dan jawaban dalam kolom B. Ini kolom A, ini kolom B dipasangkan, ini mencocokkan atau menjodohkan. Jadi jelas kuncinya, ini juga 1D dan seterusnya. Ini Bapak dan Ibu contoh. Kemudian misalnya sosiologi, ini uraian singkat, isian singkat. Setiap hari si A mengejek si B, pada awalnya si A mendiamkan. Nah, ini kalau kita perhatikan konflik yang terjadi antara keduanya adalah ini soal namanya pun isian singkat, jawabannya tertutup. Maka jawabannya pribadi. Nah, kemudian kalau kita lihat ini juga ada bentuk esai yang terbuka, Ini warga desa Sukamaju terdiri dari beberapa suku bangsa seperti Pak Tarigan berasal dari Medan, bertetangga baik dengan Pak Aziz dari suku Jawa dan seterusnya.
Jelaskan 4 akibat yang akan terjadi apabila warga desa Sukamaju tidak menerapkan pemahaman kesetaraan antar suku bangsa. Nah, ini menjadi esai. Kemudian nanti harus ada rubrik penilaian seperti ini. Kuncinya muncul konflik antar suku karena perbedaan karakter. Kalau itu dibuat, satu skornya akhirnya nanti ada 4. Karena tuntutan tadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, catatan kemungkinan jawaban lain yang terdapat memakai sama dengan jawaban di atas dapat diberi skor 1. Tentu bisa saja kalimatnya senada, bisa dihargai. Kemudian contoh yang lain, PG pilihan ganda kompleks, ini contohnya pasangkan pernyataan yang ada dalam kolom sebelah kiri dengan kolom sebelah kanan. Ada pernyataan, ada jawaban. Hampir sama dengan mencocokkan. Tetapi ini ada 2 langsung pernyataan, ini ada jawabannya, jadi bagian termasuk dia pilihan ganda yang kompleks. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan mengenai penulisan soal tertulis dan praktik. Mudah-mudahan kita disegarkan kembali sehingga soal-soal yang kita berikan kepada peserta didik kita dapat memberikan hasil yang baik dan juga meningkatkan mutu pendidikan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.